Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer dan P3K ini. Ada perwakilan dari Persatuan P3K yang mendatangi Komisi 2 DPR RI dan perwakilan dari Kementerian Pan-RB. Jadi dari hasil komunikasi antara Persatuan P3K dan Komisi 2 DPR RI beserta salah satu perwakilan dari Kementerian Pan-RB, kabarnya mendapatkan hasil yang baik dan membuat lega para P3K dan para honorer. Salah satu yang penting adalah terkait dengan adanya pensiun bagi para P3K. Jadi kabarnya P3K akan mendapatkan dana pensiun walaupun tidak melihat dari berapa lama P3K ini bekerja. Kemudian bagi honorer yang sudah berstatus P1 juga kabarnya akan tetap diprioritaskan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan banyak hal lain yang juga disuarakan oleh Persatuan P3K ini kepada Komisi 2 DPR RI. Dan Komisi 2 DPR RI juga berjanji akan menyampaikan kepada Kementerian Pan-RB untuk ditindaklanjuti. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Hal apa saja yang dibahas pada pertemuan Persatuan P3K dan Komisi 2 DPR RI beserta perwakilan Kementerian Pan-RB yang kabarnya membuat lega dan menggembirakan. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan senyum lebar ya dari para P3K atau Persatuan P3K yang sudah bertemu dengan Komisi 2 DPR RI dan perwakilan dari Kementerian Pan-RB. Kenapa P3K ini tersenyum lebar? Kita coba bacakan beritanya ya. Diberitakan oleh jpn.com, judulnya seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB, Ketum P3K tersenyum lebar, honorer lega. Kita coba bacakan. Ketum P3K, Persatuan P3K ya, RI Teten Nur Jamil tersenyum lebar seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB. Honorer pun bisa tersenyum lega. Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera dan staf ahli Menpan RB. Dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan honorer. Alhamdulillah hasil pertemuan Persatuan P3K RI dengan Pak Mardani Alisera dan staf ahli Menpan RB Bu Hesti dan Pak Yoga cukup membuat kami lega, kata Teten kepada jpn.com Senin 8 Juli 2024. Dia menyebutkan RPP manajemen ASN saat ini sudah sampai uji publik, baik dari DPR maupun Kemenpan RB memastikan P3K mendapatkan pensiun, tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Hal-hal lain terkait tunjangan dan seragam P3K lanjutnya, DPR RI akan mendorong Pemda segera membuat regulasi Pergub, Perbub, Perwali Kota terkait tunjangan daerah serta aturan seragam ASN P3K. Teten mengungkapkan, baik DPR maupun Kemenpan RB menyampaikan setelah uji publik, RPP manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara. Pak Mardani berjanji, usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN P3K yang sama dengan ASN PNS, seperti aturan pangkat, golongan, dan jabatan ASN P3K, dan lain-lain akan disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Menpan RB Azwar Anas BBR-nya. Begitu juga dengan soal seragam ASN P3K lanjutnya. Fraksi PKS dan Komisi 2 DPR RI akan menyurati Menpan RB agar Kemenpan RB memberikan surat edaran kepada kepala daerah. Terkait masa kontrak, ujar Teten, Kemenpan RB menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. Bila ada pemutusan dan tanpa alasan yang mendasar bisa dilaporkan. Bagaimana dengan nasib honorer?
Kemenpan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya dalam pengadaan P3K 2024. Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur, yaitu 1. Operator sekolah umum operasional bagi SD dan SMP. 2. Pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non-sekolah. 3. Pengelolaan pelayanan operasional untuk D3. Dan 4. Penata pelayanan operasional untuk S1 sederajat. Kemenpan RB juga menegaskan honorer yang sudah P1 di CAT 2023, harusnya 2021 mungkin ya, akan mendapatkan prioritas ASN P3K 2024 ucapnya. Mengenai seragam bagi ASN P3K yang merujuk Permendagri nomor 6 tahun 2021, Kemenpan RB maupun Mardani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga. Dalam pertemuan dengan staf ahli Menpan RB, Teten juga sempat menanyakan penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Jawaban Kemenpan RB adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2. Bagi tenaga teknis atau kesehatan D2 D3 bisa sertakan S1 di saat perpanjangan SK P3K 1-5 tahun, pungkas Teten Nurjamil. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan hasil dari pertemuan Persatuan P3K RI yang diwakili oleh ketua yaitu Teten Nurjamil ya, yang sudah bertemu atau berdiskusi dengan Komisi 2 DPR RI yang diwakili oleh Pak Mardani Alisera dan staf ahli Menpan RB. Hasilnya cukup baik ya, cukup menggembirakan. Banyak hal-hal positif yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI terkait dengan usulan-usulan dari P3K ini, mulai dari pensiun, kemudian seragam ASN P3K yang harapannya disamakan dengan ASN PNS, kemudian terkait dengan jenjang karir P3K, kemudian terkait dengan penyesuaian ijazah dan hal-hal lain yang harapan dari P3K adalah disamakan gitu ya dengan ASN PNS, yang harapannya juga bisa dituangkan dalam PP Manajemen ASN, atau setidaknya ada aturan yang memang menyetarakan antara PNS dan P3K. Dan hal tersebut ditanggapi dengan baik oleh Komisi 2 DPR RI dan kabarnya akan langsung disampaikan pada saat rapat kerja dengan Kementerian Pan RB. Dan semoga hal ini bisa terlaksana gitu ya. Dan untuk honorer juga ada kabar baik, terutama bagi para honorer P1 ya, yang risau karena mereka menganggap tidak lagi diprioritaskan pada pelaksanaan P3K di tahun 2024. Tetapi dengan adanya informasi ini menegaskan gitu ya, bahwa P1 masih punya harapan pada pelaksanaan P3K di tahun 2024 karena kabarnya juga akan tetap diprioritaskan. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Lagi-lagi saat ini kita masih tetap harus bersabar menunggu regulasi baik PP Manajemen ASN ataupun peraturan Menteri Pan RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini untuk bisa menjawab hal-hal yang ada di diskusi antara P3K dan Kementerian Pan RB. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.